Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, saya ingin menginformasikan perkembangan terakhir terkait isu COVID-19 terbaru di lingkup internasional. Telah ditemukan varian virus SARS-CoV-2 baru di South Wales, Inggris, yaitu SARS-CoV-2 VUI 2020-12-01. Selain itu, di negara Eropa dan Australia juga sudah teridentifikasi mutasi virus serupa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan surveillance perubahan genetika virus serta sebarannya secara nasional maupun global sebagai upaya antisipatif terhadap jenis ataupun sebaran hasil mutasi virus COVID-19 di Indonesia. Selain melakukan upaya dengan pendekatan ilmiah, pemerintah pun tanggap melalui kebijakan pengetatan mobilitas termasuk kedatangan orang dari luar negeri. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan warga negara Indonesia dari kemunculan imported case. Pendatang yang berhasil menunjukkan hasil negatif RT-PCR saat kedatangan memiliki kewajiban untuk melakukan tes ulang RT-PCR. Jika hasilnya negatif, maka pendatang tercukup 70 kamar yang disesuaikan dengan perkembangan kasus. Upaya preventif yang serius ini harus dipatuhi oleh lapisan masyarakat agar jangan sampai memperparah kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 24 Desember 2020 terjadi penambahan kasus positif sebesar 7.199 dengan jumlah kasus aktif mencapai 108.269 atau 15,6%, di mana kasus aktif di dunia adalah November hingga Desember ini. Kasus aktif meningkat 2 kali lipat dari 54.804 menjadi 103.239 hanya dalam waktu 1 bulan. Hal ini dibarengi dengan peningkatan testing yang lebih rendah dari sebelumnya, yakni 30%. Sedangkan persentase daerah yang tidak patuh protokol kesehatan juga meningkat 48,01%. Pada periode ini, kita sempat melewati event libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kenaikan kasus aktif selalu diiringi oleh kenaikan persen daerah yang tidak patuh protokol kesehatan dan selalu berawal dari event libur panjang. Kemudian, meskipun testing mingguan meningkat, namun hal baik tersebut tidak dibarengi dengan penurunan kasus aktif. Seharusnya, meskipun testing meningkat, angka kasus aktif harus terus menurun. Saat ini, kondisi yang kita hadapi adalah masih tingginya laju penularan sehingga masih banyak kasus baru yang ditemukan dari setiap pemeriksaan. Ini adalah bukti masyarakat masih ceroboh sehingga mereka membahayakan diri sendiri dan orang lain di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Jika keadaan ini terus berlangsung, ini seperti kondisi di mana masyarakat menggali kuburnya sendiri. Momentum libur Natal dan Tahun Baru yang sedang berjalan ini dapat menjadi pembuktian bagi seluruh masyarakat untuk dapat belajar dari pengalaman buruk yang sudah terjadi pada masa libur panjang sebelumnya. Dengan mendukung upaya pemerintah dalam menekan laju kasus dan menurunkan angka kasus aktif. Mari kita menjadi kelompok masyarakat yang berperan dalam menyelamatkan diri sendiri dan orang terdekat yang kita cintai dengan memilih untuk tidak bepergian dan menghindari kerumunan.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan lebih lanjut terkait kabupaten kota dengan zona oranye. Saya ingin membacakan 28 kabupaten kota ini di zona oranye dengan skor mendekati zona merah, yaitu zona merah berarti skornya di bawah 1,81, zona oranye antara 1,81 sampai 2,4, zona kuning 2,41 sampai dengan 3, dan zona hijau lebih dari 3. Skor 1,81 yaitu dari 28 kabupaten kota ini adalah Minahasa Selatan dari Sulawesi Utara, kemudian Sumba Tengah dari NTT, Banyumas dari Jawa Tengah, Kota Bekasi dari Jawa Barat. Sedangkan skor 1,82 yaitu Gunung Mas di Kalimantan Tengah, Barito Timur di Kalimantan Tengah, Bekasi di Jawa Barat, Jakarta Utara di DKI, dan Kota Palembang di Sumatera Selatan. Sedangkan skor 1,83 yaitu Jepara di Jawa Tengah dan Bandung di Jawa Barat. Skor 1,84 yaitu di Muko-Muko di Bengkulu dan Kota Medan di Sumatera Utara. Sedangkan skor 1,85 adalah Kapuas Kalimantan Tengah, Kota Kediri di Jawa Timur, Karanganyar di Jawa Tengah, dan Pati di Jawa Tengah. Dan skor 1,86 yaitu Grobogan di Jawa Tengah, Bengkulu Utara di Bengkulu. Sedangkan skor 1,87 adalah Pamekasan, Jawa Timur, dan skor 1,88 adalah Goa di Sulawesi Selatan, Kota Pangkal Pinang di Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung Selatan di Lampung. Sedangkan skor 1,9 yaitu Mimika di Papua, Ngawi di Jawa Tengah pemudik, dengan memastikan mereka sudah melakukan tes PCR ataupun rapid test antigen. Pastikan juga ketersediaan ruang isolasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh daerah yang telah membuat surat edaran terkait dengan pembatasan pergerakan pelaku perjalanan dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, kami memohon kepada pelaku usaha yang bergerak di sektor pariwisata untuk dapat memahami keadaan pandemi COVID-19 ini yang masih terjadi di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam melakukan pembatasan perjalanan merupakan upaya perlindungan kepada masyarakat sekaligus pengendalian penyebaran COVID-19. Perlu diketahui, apabila COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik, maka akan mempercepat pemulihan ekonomi termasuk di sektor pariwisata. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama mendukung langkah pemerintah ini.